Jadi dilarang menggunakan hazard saat hujan besar. Hai guys, welcome back to my channel Akang Racing. Guys, gimana weekend kalian? Kemarin macet banget ya guys. Iya, Jumat kemarin tuh luar biasa guys macetnya. Gue juga nggak tahu, mungkin karena hujan ya. Padahal kan harusnya musim panas, tapi nggak tahu. Gue juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba kok belakangan hujan terus. Apa mungkin gara-gara di IKN sana lagi pada pembangunan, terus ada rekayasa cuaca, akhirnya cuaca dipindahkan dulu ke Jakarta. Mungkin ya. Oke, anyway guys. Gue mau mungkin sharing sedikit mengenai berhubungan dengan hujan ya. Nah, ketika kalian berkendara hujan, apa sih do's and don'ts yang kalian harus perhatikan ketika berkendara dalam kondisi hujan? Oke guys. Nah, nomor 1, kalau misalkan kalian lagi di jalan tol, ketika ada genangan atau yang disebut aquaplaning, apakah yang harus kalian lakukan? Jadi aquaplaning, buat yang belum tahu ya, aquaplaning itu sebenarnya kondisi di mana mobil tersebut kehilangan traksi saat melintasi genangan air. Nah, di jalan tol di Indonesia ini kan mungkin ada beberapa bagian yang memang kondisi jalannya bergenang ya. Terutama kalau hujan besar. Gue juga sebenarnya pernah punya pengalaman seperti itu ketika gue sedang balapan di sirkuit. Kondisinya adalah ketika lewat genangan tersebut, traksi dari ban mobil 4 roda itu, khususnya ban depan, itu hilang karena dia tidak mencengkram pada jalanan. Jadi karena melewati genangan air, traksinya hilang. Itu biasanya mobil seperti glosor gitu guys. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Apakah harus ngerem atau apakah harus lepas gas? Sebenarnya mungkin udah pernah ada beberapa orang yang membahas bagaimana seharusnya yang dilakukan ketika aquaplaning. Menurut Akang Racing, berdasarkan pengalaman yang sudah, jadi ketika aquaplaning, usahakan setir itu tetap lurus guys. Kenapa? Karena ketika aquaplaning, setir mau dibelokin kayak gimana pun mobilnya akan tetap lurus. Bahayanya ketika sudah melewati genangan air tapi setir sudah belok, otomatis ada traksi lagi kan tuh, ada cengkraman lagi bannya ke jalan. Mobil itu bisa pertama apakah melintir karena posisi roda belok seperti ini, tadinya nggak ada traksi, ketika ada traksi, langsung belok ke kiri misalkan, melintir otomatis. Efeknya amit-amit apa? Misalnya kalau di jalan tol di belakang ada mobil lagi tabrakan, amit-amit nauzubillah mendalik, atau amit-amit lagi yang lebih parah, mobilnya bisa terguling guys. Apalagi kalau mobil niaga yang tinggi ya. Kalau sedan mungkin melintir aja. Nah, kalau mobilnya tinggi, ketika dia dapat traksi kebanting, ya bisa jadi menjadi terbalik. Untuk menghindari hal itu, jadi usahakan setirnya itu tetap lurus guys. Jadi jangan sampai setirnya terbelok ya. Jadi meski aquaplaning, yang pertama setirnya harus lurus. Sebenarnya yang lebih penting lagi, bagaimana cara berkendara ketika aquaplaning. Untuk setirnya lurus, otomatis kita juga sebenarnya harus menjaga diri kita untuk tidak panik guys. Jadi ketika aquaplaning pasti berasa tuh kan, hujan terus habis itu genangan air, itu pasti berasa di setir. Setirnya udah berasa kayak ngambang gitu ya. Udah, jangan panik, jangan dibelokin, dan yang penting adalah jangan direm. Kenapa? Ini mungkin berbeda ketika mobilnya sudah dilengkapi dengan perangkat traction control ataupun ABS. Jadi kalau misalkan mobilnya ini, anggaplah ini mobil konvensional tidak punya dua perangkat tadi, usahakan untuk jangan ngerem mendadak. Kenapa? Ketika ngerem mendadak, itu akan membuat rodanya terkunci, baik roda depan atau roda belakang. Kita roda terkunci, ya tadi yang gue bilang, ketika bannya belok pun itu dia akan tetap lurus. Diperparah nanti ketika sudah ada traksi lagi. Nah, yang tadinya nggak no traction, begitu ada traction, itu kita nggak tahu roda mana duluan yang dapat traksi. Kalau roda kiri duluan atau roda kanan duluan atau salah satu yang itu yang mendapatkan traksi duluan, otomatis mobilnya akan kebanting guys, either ke kanan atau ke kiri. Balik lagi, bisa menjadi melintir atau amit-amit terguling. Bagaimana cara menurunkan kecepatannya?
Kang Racing. Ya oke, tadi sudah ya, jangan panik, terus jangan dibelokin setirnya lurus, terus jangan rem mendadak. Nah, menurun kecepatannya itu sebenarnya bisa dilepas gas dulu. Lepas gas, lalu kalau memang di depan posisinya harus ngerem, turunin gigi pelan-pelan. Kita ngerem boleh, tapi tidak boleh mendadak ataupun setengah aja gitu ya. Usahakan supaya si roda itu tidak ngelok, karena ketika ngelok ya baik tadi mobil bukannya akan berhenti, tapi dia akan seperti bola liar gitu, longsor. Jadi bisa kontrol. Kalau misalkan mobil matic ya mau nggak mau kita kan mesti ngerem ya, karena kan nggak bisa nurunin gigi. Kalau manual ya bisa nurunin gigi, atau mungkin kalau misalkan mobil matic ada pedal shift, turunin gigi sedikit gitu kan. Terus kalau misalkan ada steptronic ya turun gigi bisa dirubah ke mode manual. Tapi kalau benar-benar matic konvensional ya udah ngerem, usahakan setir tetap lurus, tapi remnya nggak boleh mendadak, jadi harus smooth gitu. Sebenarnya kalau misalkan sudah memahami mobil sedemikian rupa, ketika posisi mobil itu atau posisi rem atau roda tersebut terkunci, sebenarnya terasa sih. Gua akan kasih kalian kondisi ketika gua lagi balap onboard kamera, lalu gua terkena aquaplaning. Memang kondisi ini saat balap itu kan namanya balap mobil ya, otomatis kita mengendarai mobil itu sekencang mungkin gitu ya. Jadi kondisi seperti ini adalah sebenarnya cukup buat gue sih cukup jadi pelajaran juga, bahwa untuk wet condition ini gue lebih memperhatikan situasi di mana track tersebut ada aquaplaningnya. Nah jujur aja kalau sirkuit Sentul sekarang ini memang bukan sebuah sirkuit yang memiliki surface yang ideal selayaknya mobil sirkuit balapan. Tapi anyway, ini tempat balap kita, yang mau nggak mau kita yang masih beradaptasi karena belum ada lagi sirkuit yang untuk digunakan sebagai mobil balap touring, khususnya di Jakarta dan areanya dan sekitarnya gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada tempat lain yang bisa lebih proper, misalkan di Ancol atau di sirkuit jalan raya. Jadi nanti gue akan tampilkan bagaimana kondisi ketika gue aquaplaning di sirkuit dan bagaimana saya mengendalikan mobilnya sampai berada dalam posisi terkendali. Juga ketika bentar lagi mau musim hujan, mungkin beberapa tips ini mesti dijalankan ya. Yang pertama, cek kondisi ban, apakah ban itu sudah masuk ke dalam yang harus diganti atau belum. Jangan lupa ya, untuk ban itu meskipun ban tersebut terlihat masih gondrong alurnya, tapi harus diperhatikan juga tahun produksi ban. Nah, tahun produksi ban, semakin lama ban tersebut diproduksi, otomatis kualitas dari karet dari ban tersebut biasanya akan semakin getas. Nah, semakin getas karetnya, otomatis semakin tidak mencengkeram atau tidak memiliki traksi yang baik kepada jalanan. Dan ada juga risiko untuk pecah ban. Nah, itu mungkin salah satunya. Selanjutnya yang harus diperhatikan saat berkendara khusus dalam musim hujan, bisa dicek juga kondisi karet wiper guys. Jadi karet wiper pada kaca depan dan kaca belakang, kan sudah ada juga beberapa mobil yang memiliki wiper di kaca belakang, itu harus dalam kondisi karet yang prima. Pertama, tidak getas atau bahkan robek gitu ya, karena dapat membahayakan ketika nanti wiper tersebut tidak bisa menyapu air dengan baik pada windshield atau kaca depan, dan bahkan bisa merusak kaca depan tersebut. Yang selanjutnya adalah selalu memperhatikan tangki penampungan air ketika kan ada
namanya tangki penampungan air yang digunakan untuk wiper fluid namanya. Nah, tank wiper fluid itu posisinya ada di dalam area mesin. Bisa dibuka dulu kap mesinnya. Nanti teman-teman bisa mencari logo wiper, logo tangki. Jadi di tangki tersebut biasanya tangkinya warna putih dan ditutupnya itu ada logo wiper. Nah, itu namanya tempat penampungan wiper fluid. Gunanya apa? Ketika teman-teman mungkin habis hujan atau hujannya agak deras atau mungkin melewati jalan yang kurang baik, ada lumpur atau ada tanah segala macam, bisa menciprat ke windshield, lalu tiba hujannya selesai, gak ada air. Nah, wiper fluid ini bisa digunakan untuk menyapu atau membantu wiper untuk menyapu windshield supaya jernih kembali. Nah, kalau ini wiper fluidnya habis, tentunya akan sangat tidak menguntungkan ya. Jadi tidak ada cairan yang bisa membantu si wiper ini buat nge-wipe atau menyapu windshield atau kaca depan sampai jernih kembali. Nah, teman-teman juga bisa memperhatikan lampu ya. Nah, mungkin juga sedikit tips dari Akang Racing, lampu depan ketika hujan besar di jalan tol, baik siang maupun malam hari, mohon maaf sekali diingetin lagi nih, jadi dilarang menggunakan hazard saat hujan besar. Gue paham mungkin maksud dari teman-teman di sini menyalakan hazard saat hujan besar adalah supaya berhati-hati. Tapi mohon maaf, itu salah. Jadi hazard itu hanya digunakan dalam keadaan darurat, kalau parkir darurat di pinggir jalan atau dalam keadaan darurat apapun gitu kan. Jadi bukan dinyalakan dalam kondisi hujan. Nah, apalagi ada yang salah kaprah ketika melewati perapatan tidak ada stopannya, suka pakai hazard. Itu sangat salah sebenarnya guys. Jadi tidak cocok penggunaannya. Jadi jangan membiasakan yang salah ya. Kita mulai kembali ke dalam aturan. Hazard itu digunakan untuk apa? Hanya untuk kondisi darurat. Lalu bagaimana ketika hujan besar? Bagaimana kita harus menyikapinya atau memberikan sign bahwa ini dalam kondisi hati-hati? Cukup nyalakan lampu besar sampai posisi lampu besar, bukan dalam kondisi lampu high beam ya, lampu biasa aja. Nah, itu jadi tetap bisa dilakukan untuk memberikan alert, hati-hati, atau at least memberikan sinyal bahwa mobil itu, mau di depan itu ada mobil dengan lampu tersebut. Jadi dengan lampu nyala, otomatis lampu di belakang itu juga nyala dari sisi di stop lamp juga. Itu kan ketika lampu nyala, ada pasti ada lampunya yang nyala juga kan di situ. Nah, itu bisa sebagai tanda juga. Jadi nggak usah pakai hazard ya. Kenapa pakai hazard bahaya? Ketika mobil berpindah jalur, kalau ini posisi dalam hazard, nah dia tidak bisa memberikan informasi kepada mobil di depan dan belakangnya, karena dua-duanya nyala kan hazard, nggak tahu di mau kiri apa ke kanan. Itu satu. Lalu kedua, hazard itu sebenarnya sifatnya juga menyilaukan ya, jadi itu juga membahayakan. Oke guys, jadi makasih buat yang udah pada ngerti di jalan-jalan. Jadi ketika hujan tidak menyalakan hazard ya, cukup hujan besar bisa menyalakan lampu kecil atau menyalakan lampu besar. Makanya kondisi lampu baik headlamp, lampu senja, lalu lampu senja pada stop lamp dan juga stop lamp itu harus dicek ya. Lalu satu lagi, terakhir, untuk membantu supaya dalam musim hujan ini kondisi kaca depan atau windshield itu tetap clear atau tetap tersapu dengan baik airnya, bisa juga menambahkan cairan water propellant ya, atau apapun namanya. Mungkin salah satunya ada yang pakai X-Rain atau beberapa brand lah, ada merek Kit atau merek apapun yang sebenarnya sifatnya adalah membantu si kaca depan itu untuk tetap clear ketika musim hujan dan tidak berembun juga. Nah, cara pemakaiannya bisa ada yang ditaruh di tangki wiper fluid atau ada yang langsung disemprotkan lalu dilap di kaca depannya. Jadi safety driving ya, ingat beberapa tips dari Akang Racing, semoga bisa membantu dan memberikan
tambahan tips dan informasi supaya kita tetap aman dan nyaman dalam berkendara. Oke guys, gasket.